Ya, sementara itu sebuah video yang menampilkan sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara berjoget di atas meja viral di media sosial. Dalam video tersebut menuai sorotan dari warganet karena dinilai ini tidak pantas, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Publik dihebohkan dengan viralnya video sejumlah orang yang diduga oknum aparatur sipil negara atau ASN di Kabupaten Kutai Timur berjoget di atas meja kantor. Dalam video berdurasi 51 detik itu memperlihatkan para pegawai berpesta dengan musik keras dan saweran uang. Rekaman tersebut menuai kritik dari warganet yang menilai tindakan itu tak pantas dilakukan oleh seorang abdi negara, terutama di tengah efisiensi anggaran oleh pemerintah. Menanggapi berita viral yang tersebar luas di media sosial, baik dalam bentuk video maupun foto, ini sangat miris. Kenapa saya bilang sangat miris? Perilaku oknum ASN yang ada dalam video tersebut sangat tidak patut dicontoh. Saya berharap kepala daerah terkait atau Bupati Kabupaten Kutai Timur melakukan secara audit menyeluruh dan menindak tegas pelaku-pelaku yang ada dalam video tersebut, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi. Membentuk tim pemeriksa dulu untuk investigasi, karena apa-apa tadi yang kita akan kita tindak lanjuti setelah ada pemeriksaan dari tim pemeriksa. Karena yang kita lihat kan memang ada pelanggaran etik di situ. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait dengan video viral tersebut. Dari Kabupaten Kutai Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Ya, ini kan kalau saya mungkin ini sedang proses penyidikan, bisa saja mungkin ini ya orang biasa terus menggunakan mungkin ala kostum ASN, mungkin saja kan masih diduga cosplay gitu loh ya. Boleh, ya karena masih dugaan mungkin boleh diusut supaya tidak terjadi fitnah, dan kalaupun memang ini benar nih sangat disayangkan karena memang kan saat ini lagi gaduh banyak sekali masyarakat kita yang mungkin mempertanyakan kita efisiensi, tapi kenapa masih ada foya-foya seperti itu, dan yang lebih parah lagi naik meja. Nah, kalau memang mau ada acara, alangkah baiknya mungkin tumpengan, ngobrol sama-sama, nggak perlu naik meja. Kalaupun juga naik meja, ya itu hanya barang-barang saja sih untuk dimejakan ya. Betul sekali. Nah, kalau tadi viral ada yang diduga oknum ASN ya. Kali ini viral juga di media sosial, ini memperlihatkan sebuah pengunjung, sejumlah pengunjung maksud kami ini turun dari kendaraan di area berbahaya di Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Wah, bahaya sekali ini ya. Dan meski terdapat tulisan dilarang keluar dari mobil pemirsa, hal tersebut tidak diindahkan oleh pengunjung. Ya, dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka. Ini terjadi di area Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area yang terlarang. Nah, pelang berisi peringatan, tidak keluar dari mobil pun mereka tidak pedulikan. Menurut senior Vice President Taman Safari Indonesia Group, Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan kejadian tersebut. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena tentunya sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Ya, Alexander Zulkarnain juga menambahkan pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan regulasi. Pasalnya, Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai peraturan pemerintah. Pemirsa, anak bos rental menangis saat bersaksi pada sidang kasus penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI Angkatan Laut. Ya, untuk mendalami kasus, total 17 saksi dihadirkan pada sidang yang digelar di Pengadilan Militer 2 Jakarta.
Dua anak bos rental mobil Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasik Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan. Mereka tak kuat menahan tangis saat ditanya oleh auditor militer soal peristiwa kronologi penembakan. Siapa lagi korban pada saat itu penembakan itu? Awalnya saya melihat Ramli dan ada yang teriak dalam Indomaret, ada yang kena tembak. Ada yang tenang dulu saksi. Nanti. Ya, nanti saya kasih waktu saksi untuk tenangkan diri ya. Kalau sudah tenang, silakan beri keterangan kembali ya. Mohon izin yang mulia, ini saksi sudah minta perlindungan ke LPSK. ya. Ada yang tertembak lagi di dalam. Saya tidak tahu siapa yang menembak. Bilang seperti itu saya dengan kuatnya dan saya kalau mati. Ya Allah, jangan sampai saya tembak. Pada itu saya melihat almarhum ayah saya sudah terkapar dengan memegang dadanya. Dan pas tepat di tengah dada dengan kayak gitu Pak, betul-betul saya Pak. Saya tidak menyangka Pak. Tegas sekali Pak, orang-orang terdakwa itu Pak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasihat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today bersama saya Togi Sinaga dan Bernadetta Ginting. Pemirsa, ini hujan deras disebabkan banjir bandang menerjang Desa Jagabaya, Garut, Jawa Barat. Akibatnya jembatan gantung penghubung antar desa putus dan sawah terendam. Beginilah video amatir warga yang menggambarkan detik-detik ambruknya jembatan Saparantu akibat dihantam dahsyatnya Sungai Cirompang. Dampak banjir bandang jembatan yang menghubungkan Kampung Wangun, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang dengan Kampung Saparantu, Desa Jagabaya, Kecamatan Mekar Mukti, Kabupaten Garut. Hingga saat ini dampak ambruknya jembatan aktivitas warga di Kampung Wangun, Desa Gunamekar, Kecamatan Bungbulang terisolir. Selain itu, hektaran sawah di Desa Jagabaya rusak terdampak. Telah kembali terjadi banjir bandang yang mengakibatkan jembatan ambruk, jembatan gantung, dan baru saja diperbaiki. Kemarin kan beberapa hari terjadi hujan yang cukup deras, terutama di wilayah selatan, yang mengakibatkan peningkatan debit air pada Sungai Cirompang. Sementara itu, jembatan gantung Saparantu tersebut putus dan roboh akibat banjir bandang dan tingginya curah hujan yang lebat membuat Sungai Cirompang meluap.
Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 berlangsung hari ini di kawasan Monas, Jakarta. Ya, ada sebanyak 481 kepala daerah terpilih tersebut melaksanakan gladi bersih di tengah guyuran hujan. Tadinya udah diturun-turunin itu kan, udah habis lagi daerahnya boleh masuk, tapi ajudannya turun-turunin. Ya, meski di tengah guyuran hujan, ratusan kepala daerah terpilih tetap semangat melaksanakan rangkaian gladi bersih pelantikan di kawasan Monas, Jakarta. Kepala daerah yang akan dilantik esok hari datang ke lokasi sekitar jam 7 pagi. Kegiatan hari ini berlangsung ketat dan hanya kepala daerah terpilih yang diizinkan untuk masuk ke area gladi bersih. Silakan untuk berikan kepada masing-masing ajudan. Dan kita akan perbarui informasi terkini. Langsung saja kita bergabung dengan rekan Jen Cahyani di kawasan Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat pagi, Jen. Apa agenda gladi bersih hari ini? Selamat pagi, Deta, Togi, dan juga pemirsa. Untuk saat ini di Istana Negara sendiri, kebetulan kami belum mendapatkan akses untuk menuju ke lokasi ke depan sana, di mana tempat kepala daerah nantinya melakukan pelantikan ya di Istana Negara. Namun informasi terakhir yang kami terima dari rekan kami yang berada di kawasan Silang Monas, ini tadi kepala daerah sudah berjalan atau melakukan latihan ya gladi bersih berjalan sekitar 800 meter dari area Silang Monas menuju ke dalam Istana Negara. Setelah pada hari kemarin dilakukan gladi kotor di kawasan atau hanya di area Silang Monas saja, ini mereka diajarkan untuk baris berbaris, kemudian bagaimana kedisiplinan, kemudian bagaimana nanti aturannya dalam proses berjalan dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara sebelum nantinya dilantik. Dan informasi yang kami terima juga, ini nanti pada esok hari pelantikan juga akan dilaksanakan secara bergiliran, jadi tidak sekaligus semuanya dilantik secara bersamaan, jadi ada kloter-kloter dan dibagi waktunya, karena nanti ditakutkan terjadi kepadatan atau penuh ya, karena ini banyak sekali kepala daerahnya. Berdasarkan informasi terakhir juga yang kami terima, jadi yang mengikuti pelantikan di Istana Negara hanya kepala daerah yang sudah resmi dan tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitusi. Jadi ada 485 kepala negara dan juga wakilnya, jadi kepala daerah maksud kami, dan juga wakilnya. Ini ada lebih dari 900 ya kepala daerah yang nanti akan dilantik di Istana Negara. Dan itu juga tadi kami mendapatkan informasi kalau mereka tidak diperkenankan untuk membawa staf atau timnya. Jadi hanya kepala daerah yang terpilih saja yang akan melakukan pelantikan yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam Istana Negara. Begitupun hari ini. Jadi tidak ada tim atau staf dari kepala daerah tersebut yang mengikuti, hanya mereka saja didampingi dengan dari Kemendagri selaku panitia dan juga dari pihak-pihak terkait. Tentu saja juga dengan adanya pengamanan dari kawasan Silang Monas ke Istana Negara. Dan tentu saja nanti akan kami update informasinya kembali jika mungkin di Istana Negara ada pergerakan atau persiapan secara teknis nantinya seperti apa. Namun yang pasti sepertinya untuk saat ini memang sudah berada di Istana Negara ya, tadi kepala daerah yang sudah berjalan ya dari area Silang Monas menuju ke Istana Negara, karena mereka sudah melakukan latihan kemarin, dan ini antusiasnya juga luar biasa karena ini pertama kalinya Presiden Republik Indonesia yakni Prabowo Subianto melantik kepala daerah dari seluruh Indonesia, mulai dari gubernur dan wakilnya hingga bupati, wali kota dan juga wakilnya. Dan kemarin kami sempat berbincang juga kepada sejumlah kepala daerah yang mengikuti gladi kotor dan juga gladi bersih, kalau mereka antusias karena ini menjadi salah satu wadah atau tempat bagi mereka untuk bersilaturahmi antar kepala daerah, sehingga nantinya diharapkan dapat mencapai sinergitas bersama dan juga bisa bertukar pikiran terkait dengan apa saja program-program dan apa saja yang akan dilakukan mereka untuk
5 tahun masa jabatan di daerahnya masing-masing untuk mensejahterakan masyarakat. Nanti akan kami update informasinya kembali kepada Anda Togi dan Deta. Baik, terima kasih JJ Hani atas informasinya melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat bertugas kembali, Jane. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ya. Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris ini berujung adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oyuwobo. Ini membuat keduanya pun terlibat saling sindir. Punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya, saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oyuwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu, aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya, saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Iya, Gunung Para Sultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di gitu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus perselisihan antara Hotman Paris dan Firdaus ini memang ini ya, seru ya. Kalau tadi Firdaus punya gunung, kau punya apa, Togi? Aku punya kamu. Tapi aku dari yang punya. Oke, tapi memang ini terus bergulir. Semoga masalahnya cepat selesai. Tapi kalau adu-adu kekayaan punya gunung ini hati-hati nanti malah diusut sama pajak. Benar. Atau enggak pun juga mungkin warga Banten ambil nih mana nih gunung mana nih di Banten nih gitu atau di BSD di mana nggak tahu, aku tinggal di BSD tapi nggak tahu gunung bagian mana ya. Oke pemirsa, masih terkait dengan kisruh Hotman Paris, Rasman dan juga Firdaus. Ini Hotman Paris datang memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pengacara Rasman Nasution bersama timnya yang dianggap membuat gaduh di dalam persidangan. Hotman Paris datang memenuhi panggilan Bareskrim sebagai saksi atas laporan Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada pengacara Rasman Nasution bersama timnya yang dianggap membuat gaduh di dalam persidangan. Hotman menyebut tidak perlu persiapan apapun untuk memenuhi panggilan tersebut karena dirinya hanya butuh menjelaskan apa yang dialaminya saat kegaduhan tersebut. Nggak ada persiapan, saya kan hanya sebagai saksi, jadi hanya menceritakan apa yang saya lihat, saya alami di persidangan. Yang jelas ini adalah kasus pertama dalam sejarah peradilan Indonesia.
Di waktu yang sama, Hotman Paris juga mengomentari kedatangan Rasman Nasution ke MA untuk meminta maaf kepada Ketua MA Sunarto usai sumpah pengacaranya dibekukan. Menurut Hotman, perbuatan Rasman tak termaafkan dan tidak bisa diterima MA. Ia pun meyakini jika karir Rasman sebagai pengacara telah berakhir. Saya nggak yakin, saya merasa kurang yakin dia bisa diterima. Bagaimana perasaan seorang pimpinan Mahkamah Agung yang anak buahnya, hakim di bawahnya diteriakin di persidangan, koruptor, dan itu di persidangan dan diketok-ketok mejanya. Jadi dia sudah sadar bahwa sudah berakhir karir dia karena ada dua hal yang paling penting. Selama itu masih dibekukan, maka semua surat kuasa maupun pembelaan dari Rasman dan Firdaus yang dibuat sejak tanggal pembekuan kepada klien manapun batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang. Sebelumnya, Rasman Nasution dan timnya dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara buntut dari kericuhan dan perseteruan di ruang persidangan. Pemirsa, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto Kristianto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu Hasto menyebut kasus yang menjeratnya tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya. Menurutnya, kasus ini merupakan bentuk kriminalisasi dan tak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Hasto menekankan akan kooperatif dalam menjalani proses hukum. Apa yang menimpa saya tidak terlepas dari kepentingan politik kekuasaan. Mengapa? Sebab banyak pakar hukum yang telah melakukan kajian. Dari hasil eksaminasi juga tidak ada bukti permulaan yang sah menurut hukum untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Pada tahapan proses ini, sikap saya sangatlah kooperatif dan mentaati seluruh proses hukum di KPK. Tiadanya fakta-fakta hukum tersebut juga diperkuat melalui keterangan ahli dalam proses pra-peradilan. Sementara itu, PDI Perjuangan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati proses hukum pra-peradilan Hasto yang kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Panggilan yang kedua untuk kembali memeriksa Mas Hasto pada hari Kamis. Oleh sebab itu, ini perlu diketahui oleh publik, kami sangat menyayangkan di mana hari Senin kemarin, tanggal 17, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah mengumumkan bahwa akan dilaksanakan pra-peradilan tanggal 3 Maret, tetapi di hari yang sama penyidik KPK mengirimkan panggilan. Oleh sebab itu, kami meminta agar pihak KPK menghormati proses hukum yang ada, karena belum ada putusan pengadilan terkait menguji sah tidaknya status tersangka dari Mas Hasto Kristianto. Sebelumnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku Kamis pekan ini. Panggilan dilayangkan usai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Hasto. Namun, Hasto kembali mengajukan pra-peradilan lagi untuk kedua kalinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN akan usulkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian lahan secara cuma-cuma alias gratis bagi negara-negara sahabat yang untuk membangun kantor kedutaan besar di Ibu Kota Nusantara. Usulan pemberian lahan gratis untuk negara sahabat ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono usai menerima Duta Besar Belanda untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste ke IKN.
Basuki menyebut Presiden Prabowo akan berkantor di IKN pada tahun 2028 mendatang. Di tahun 2028 nanti, IKN akan dijadikan ibu kota politik dengan merampungkan seluruh perkantoran legislatif dan yudikatif. Sehingga dengan tercapainya target tersebut, maka kantor duta besar asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk itu, Otorita IKN menyiapkan lahan seluas 62,9 hektar sebagai lokasi diplomatik kompon tersebut dan usulan itu telah disampaikan kepada Presiden. Akan saya usulkan kepada Bapak Presiden karena untuk menarik mereka lebih cepat. Karena beliau kan sampaikan 2028 akan menjadi ibu kota politik, berarti eksekutif, legislatif, yudikatif sudah mulai beroperasi. Nah, mestinya para duta besar, para kedutaan juga bisa pindah ke sini. Nah, untuk menarik mereka, juga untuk meyakinkan mereka bahwa otorita ini komitmen Presiden kita jalankan, saya berikan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan kebijakan memberi lahan gratis merupakan usulan yang akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan menjadi hak Presiden untuk menyetujui atau tidak usulan tersebut. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.